Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Batanghari, kebanggaan Jambi, melintas di tengah Pulau Sumatera. Mari belajar dengan metode Al-Hasani sebagai jalan menuju surga. Amin. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta kajian Ba'dah Subuh di Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan dengan Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'dah Subuh, yaitu penguraian surah An-Nisa ayat 100 yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Ahsani, yang pendamping beliau pagi ini adalah Ibu Dr. Yuniarti SPS. Terlebih dahulu saya sapa Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Bu Pipi gimana kabarnya Jambi? Alhamdulillah sehat Buya, tapi mendung sekarang Buya. Sedang Oh, hujan. alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga dan peserta semua kajian di metode Al-Hasani, kita semua disehat-sehatkan dan diistiqomahkan selalu untuk belajar. Kepada Buya dan Ibu Yuniarti, kami persilakan. Syukran Bu Pipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tentang nikmat Allah ini ceritakanlah. Sampaikanlah, akuilah nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat beragama Islam. Alhamdulillah, agama yang Allah bidai. Inna dina indallahi Islam. Andai saja kita tidak beragama Islam, di mana kita berada sekarang kita nggak tahu. Tapi karena Islamlah yang menuntut kita sekarang seperti ini. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini riang gembira kita melaksanakan perintah Allah. Senang kita mentadaburi Al-Quran, tidak merasa berat bagi kita. Kenapa? Faktor iman. Dan kita juga girang menjauhi larangan-larangan. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter tahu sekali dampak dari sakit. Banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan.
Gitu. Ada orang yang sakit tergeletak di tempat tidur, ada yang mungkin jalannya nggak sempurna, dengan sehat badan, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, mari kita berbanyak bekal kita menghadap Allah. Allah selalu bicara pada kita, berbanyak wahai hambaku, bekalmu menghadapku nanti. Karena nanti perjalanan sangat jauh sekali. Di mana pada hari yang tidak diragukan lagi, hari kiamat nanti, dan hari berbangkit serta hari dihisab, sudah tidak diragukan lagi datang. Kita akan menjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ada nilai ibadah. Kita tidak mau lagi perbuatan-perbuatan kita yang tidak mengandung nilai amal. Kita berharap semua tutur kata kita, semua tingkah laku kita, semua gerak-gerik kita ada nilai ibadah. Bahkan kita pengen detak jantung kita juga bernilai ibadah. Hembusan napas kita juga ada nilai ibadahnya. Kedipan mata kita juga bernilai ibadah. Kenapa nilai ibadah? Pada saat mata kita menuju Al-Quran, dia beribadah. Mengedip pun ada nilai ibadah. Dan kita pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat bersama Al-Quran, nikmat mentadabbur Al-Quran. Dengan nikmat mentadabbur Al-Quran ini Allah pilih kita. Hanya orang-orang yang pilihanlah yang Allah berikan kesenangan bersama Al-Quran. Sementara orang lain semua mengaku sibuk, semua mengaku nggak ada waktu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita, junjungan kita, uswatun hasanah, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kelak nanti beliau Maha berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Dan kita di surga berharap kepada Allah, semoga kita diberikan Allah tetangganya Rasulullah. Nah, apa yang menjadi hujah kita? Apa yang menjadi alasan kita? Kok sebesar itu harapan kita kepada Allah? Tidak lain tidak bukan hujah kita adalah kita cinta. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Rasulullah tidak meninggalkan warisan. Dia tidak meninggalkan jabatan, dia tidak meninggalkan yang bersifat dunia. Yang ditinggalkan beliau adalah Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, dia pasti mencintai Al-Quran. Itu ilmu matematik. Kalau dia tidak suka dengan Quran, berarti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya adalah sekedar omongan doang. Nah, kita buktikan, kita cinta Quran, kita buktikan, kita cinta Rasul. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 100. Saya bersama Ibu Dr. Yuniarti. Bu Dokter masih Di nelpon. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Ustadz, mohon maaf. Ini lagi ada konsul. Oh, Ya, kebetulan gimana? barusan konsul ya. Konsul apa? Konsul pasien ya? Iya, dari rumah sakit Ustadz. Gimana? Penting cara itu? Gimana? Ada Ya, selesai? Sudah selesai? Udah. Mohon Ya. maaf nanti saya masih punya kewajiban sampai jam 8 Ustadz. Jadi mungkin ada namanya konsul emergensi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Minimum sampai presentasi aja nggak apa-apa. Iya. Selesai presentasi nanti tanya jawabnya digantikan oleh Gus Dur nanti bisa nggak apa-apa. Iya. Bisa Bu Dokter? Bisa, Bu? Kalau ada gangguan dari luar, ya saya silent aja dulu. Oke. Ya, silakan. Udah siap Bu Dokter? Alhamdulillah Ustaz. Oke. Udah kita gimana sekarang nih Dokter ahlinya? Ya. Di Padang apa di Jakarta? Hari ini di Padang Ustaz. Alhamdulillah. Sehat beliau, salam sama beliau ya Bu Dokter ya. Ya Ustaz. Oke.
Kalau udah siap, Bu Dokter, udah siap ini cara untuk membawakan ayat ini? Insya Allah Ustaz. Santai aja, Bu Dokter ya. Ya, Oke, silakan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat untuk bisa berkumpul pada pagi ini dalam rangka mentadaburi ayat-ayatnya. Salawat dan salam kita tujukan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan sehingga bisa seperti sekarang ini. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ustadz yang telah memberi pencerahan dengan penemuan metode Al-Hasani ini sehingga kami dapat belajar dengan terarah begitu, dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada guru saya Bunel, dan terutama yang mengajak saya untuk masuk ke metode gramatikal Al-Hasani ini, Ibu Evi Maiselma. Ini memang benar-benar dari kilometer 0, Ustadz. Ya, saya kenal dengan Bu Evi itu memang dari SMA, dari kelas 1 saya udah satu kelas, sehingga ditambah dengan kuliah, sehingga kami memang dekat. Nah, saya tidak menyangka, ya ibaratnya kalau orang berjalan, orang berlomba menuju kebaikan, Bu Evi mungkin udah jalan 75%, udah diikuti Bu Nel juga yang mengajak mungkin di 50% waktu itu. Dia berbalik ke titik 0, ke titik start, untuk mengajak saya untuk masuk ke Al-Hasani ini dari 0. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali, yang sebelumnya buta sama sekali, sekarang sudah bisa, alhamdulillah, walaupun mungkin ya masih jauh ketinggalan dari mereka berdua. Ucapan terima kasih tak lupa juga kepada guru-guru pembimbing yang ada di Al-Hasani, seperti Ibu Wati, Pak Joko, Pak Fauzi, Pak Budi Purnomo, yang lain dan yang lain-lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan, saya sebutkan satu persatu, yang sering saya masuki kelasnya. Mungkin kadang-kadang ya kayaknya mencelok aja gitu masuk, gitu. Kadang-kadang tidak sempat terikuti semua, tapi alhamdulillah satu dua poin masih bisa tertangkap gitu Bu ya. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada ketua kelas saya di GMM 2022 Bapak Budiana, dan anggota yang lain, teman-teman yang grup lainnya yang sudah memberikan rasa persaudaraan yang tinggi, sehingga
kami bisa bersatu di dalamnya dan menjadi betah untuk ikut belajar gitu. Terima kasih juga untuk Pak Budianas kembali dan Pak Udi yang telah dengan ikhlasnya telah membantu saya dalam membuat PPT kali ini. Saya mulai untuk pagi ini untuk menerjemahkan surat An-Nisa ayat 100 yang memang waktu itu ditawarkan ke grup GMM. Ya, saya tertarik angka 100-nya, ya saya memilih angka 100 gitu. Saya mulai membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran illallahi wa rasuli summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 100 ini akan saya penggal menjadi 37 penggalan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, penggalan ke-1, wa, penggalan kedua, man, penggalan ketiga, yuhajir, penggalan keempat, fi, penggalan kelima, sabilillahi, penggalan keenam, yajid, penggalan ketujuh, fi, penggalan ke-8, al-ardi, penggalan ke-9, muragaman, penggalan ke-10, kasiron, penggalan ke-11, wa, penggalan ke-12, saatan, penggalan ke-13, wa, penggalan ke-14, man, penggalan ke-15, yazruj, penggalan ke-16, min, penggalan ke-17, baitihi, penggalan ke-18, muhajiran, penggalan ke-19, ila, penggalan ke-20, Allahi, penggalan ke-21, wa, penggalan ke-22, rasulihi, penggalan ke-23, summa, penggalan ke-24, yudrik, penggalan ke-25, hu,
Penggalan ke-26 al-mautu. Penggalan ke-27 fa. Penggalan ke-28 qad. Penggalan ke-29 waqa'ah. Penggalan ke-30 ajruhu. Penggalan ke-31 ala. Penggalan ke-32 Allahi. Penggalan ke-33 wa. Penggalan ke-34 kana. Penggalan ke-35 Allahu. Penggalan ke-36 ghafuran. Penggalan ke-37 rahiman. Penggalan ke-1 kelompok 1 terdiri dari penggalan 1 sampai 12. Penggalan kelompok kedua terdiri dari penggalan ke-13 sampai penggalan ke-32. Kelompok 3 terdiri dari penggalan 33 sampai 37. Untuk bagian 1, penggalan 1 sampai 12. Ya. Maaf, Ustaz, minum sebentar ya. Penggalan ke-1, wa huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, man huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang mensukunkan huruf akhir dari KKSAD. Artinya barang siapa. Penggalan ketiga, yuhajir. Bentuknya KKSAD, asalnya yuhajiru. Cirinya berawalan yu dan berakhiran domah. Menjadi yuhajir karena adanya huruf man sebagai huruf syarat tadi, sehingga man yang mensukunkan huruf akhir KKSAD. Pelakunya huwa, akar kata hajaro, pola kata kerja fa'ala. Ada di Munawir halaman 1489, artinya dia akan berhijrah. Penggalan keempat, huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Fi artinya di dalam. Penggalan kelima, sabilillahi, bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda kedua berakhiran kasroh. Terdiri dari sabili dan Allahi. Sabili bentuknya kata benda superlatif. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Asalnya sabilun. Karena ada huruf jar sebelumnya menjadi sabilin. Kemudian sabilin karena bermajmuk dengan Allahi sehingga tanwin hilang satu menjadi sabili. Sabili maksudnya. Akar kata sabala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Munawir halaman 608, artinya jalan. Allah, Allahi Allah,
Jadi sabilillahi adalah jalan Allah. Penggalan keenam, Yazid. Bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan ya dan berakhiran doma. Untuk pelaku gua. Ini merupakan kata jawab syarat. Akar katanya, untuk mencari akar kata sesuai kaidah satu sia, poin 1, halaman 30, dalam buku materi, dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf wa di depannya, sehingga zidu menjadi wajada. Pola fa'ala. Fa'ala biasa. Ya. Ada di Mahmud Yunus halaman 492, artinya dia akan mendapatkan. Penggalan ketujuh, fi, huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Artinya di dalam. Penggalan ke-8, al-ardi. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada alif lam di depannya. Juga diawali huruf jar. Asalnya ardun, karena huruf jar menjadi ardin. Tanwinnya hilang 1 karena adanya alif lam. Akar kata arodo. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18. Artinya bumi. Penggalan ke-9, muragaman. Bentuknya kata benda pelaku pasif objek tunggal. Ciri kata bendanya awalanmu berakhiran tanwin. Ciri pelaku pasif huruf kedua akar katanya berharokat fathah. Ciri objek tunggalnya adanya akhiran fathah tain. Akar katanya rogama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mufa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 144, artinya tempat lari. Penggalan ke-10, kasiran. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya kasuro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 368, artinya yang banyak. Penggalan ke-11, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-12, saatan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya
Untuk mencari akar kata berlaku kaedah SIA 1.1. Dalam KKSAD ini analog ya, Ustaz. Analog dengan SIA 1.1 dalam modul halaman 30. Setelah dibuang ciri kata bendanya yaitu tan, maka tinggal dua huruf yang dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf wa di depannya. Sehingga sa'a menjadi wasa'a. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 498, artinya luas. Jadi terjemahan arti bagian 1, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka dia mendapatkan bumi tempat lari yang banyak dan luas. Selanjutnya masuk ke dalam kelompok 2, penggalan ke-13. Penggalan ke-13, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14, man, huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang mensukunkan huruf akhir KKSAD. Artinya barang siapa. Penggalan ke-15, yakhruj. Bentuknya KKSAD, asalnya yakhruju. Cirinya berawalan ya dan berakhiran domah. Menjadi sukun karena ada man sebelumnya, sehingga yahruju menjadi yahruj. Ini pelakunya huwa sesuai dengan awalan yu dan domah tadi. Akar katanya khoroja, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 115, artinya dia akan keluar. Penggalan ke-16, min, huruf bermakna sekaligus huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Min artinya dari. Penggalan ke-17, baitihi. Bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata benda kedua kata ganti sebagai pemilik. KBM terdiri dari baiti dan hi. Baiti adalah kata benda kata kerja objek tunggal. Asal katanya baitan. Menjadi baitin karena ada huruf min, huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Dan bermajemuk dengan kata ganti hi, maka tanwinnya hilang satu. Akar katanya bayata menjadi bata, ini sesuai dengan satu huruf sia poin 2 dalam modul materi halaman 30.
Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 74, artinya tempat diam atau rumah. Hi, kata ganti, artinya nya. Jadi, baitihi artinya tempat diamnya atau rumahnya. Penggalan ke-18, muhajiran. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata benda berawalan mu, berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif, huruf kedua akar katanya berharokat kasroh. Ciri dari objek tunggal berakhiran fathah tain. Akar katanya hajaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mufailun. Ada di Mahmud Yunus halaman 477, artinya yang berhijrah. Penggalan ke-19, ilah, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf jar yang mengkasrohkan huruf akhir dari kata benda. Ilah artinya kepada. Penggalan ke-20, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-21, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-22, Rasulihi. Bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata benda ke-1 atau pertamanya tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata benda kedua merupakan kata ganti sebagai pemilik. Terdiri dari Rasuli dan hi, kata ganti. Rasuli adalah kata benda kata kerja objek tunggal. Asalnya rasulan menjadi rasulin karena huruf jar. Kemudian karena bermajemuk dengan kata ganti hi, tanwinnya hilang. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul. Hi kata ganti artinya nya. Rasulihi artinya rasulnya. Penggalan ke-23, summa, merupakan huruf bermakna yang artinya kemudian. Penggalan ke-24, yudrik. Bentuknya KKSAD, ciri berawalan ya, berakhiran doma. Asalnya yudriku menjadi yudrik karena adanya man sebelumnya. Pelaku huwa, akar katanya daroka. Pola kata kerjanya af'ala. Artinya mendapatkan, ada di Mahmud Yunus halaman 126. Penggalan ke-25, kata ganti artinya nya.
Penggalan ke-26 al-mautu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri subjeknya, subjek tunggal berakhiran domah. Akar katanya di sini untuk mencari akar kata setelah dibuang. Ini sesuai dengan SIA 1.2. Dalam akar kata, bila huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga mawata menjadi mata. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 432 dengan artinya kematian. Penggalan ke-27 fa, huruf bermakna sekaligus merupakan huruf jawab syarat. Artinya maka. Penggalan ke-28 huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-29 waqa'a merupakan bentuknya KKL, ciri berakhiran fathah. Pelaku huwa, akar kata waqa'a, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 504, artinya dia telah berlaku. Penggalan ke-30 ajruhu. Ajruhu bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertamanya tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata benda keduanya merupakan kata ganti sebagai pemilik, terdiri dari ajru dan hu. Ajru kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Kata bendanya ciri kata bendanya berakhiran domah, domah tain. Ciri subjek tunggalnya tanwinnya ini karena ciri subjek tunggalnya adalah subjeknya itu karena domah. Ciri tunggalnya sebetulnya dia kan tanwin, tapi karena ada alif lam ya hilang tanwinnya. Maaf, tanwinnya hilang karena bermajemuk dengan hu sebagai kata ganti. Akar katanya ajaro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 34, artinya pahala. Hu kata ganti artinya nya, jadi ajruhu artinya pahalanya. Penggalan ke-31 ila bentuk huruf bermakna yang artinya atas atau dari. Penggalan ke-32 Allahi artinya Allah. Kelompok kedua ini diterjemahkan sebagai berikut. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya sebagai orang yang berhijrah
karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian mendapatinya, maka sesungguhnya telah berlaku pahala dari Allah. Penggalan selanjutnya kelompok 3, penggalan mulai dari penggalan ke-33, wa huruf bermakna artinya dan, penggalan ke-34 kana bentuknya KKL, ciri berakhiran fathah untuk pelaku huwa. Akar katanya kawana, menjadi kana sesuai dengan kaidah sia satu huruf sia poin 2 pada modul halaman 30, di mana dikatakan bahwa dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maaf ada gangguan sebentar. Jadi karena akar pola kata kerjanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan ke-35 Allahu artinya Allah, berakhiran domah menunjukkan subjek dari pelaku huwa kana. Penggalan selanjutnya penggalan ke-36 ghafuron, bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Ciri kata bendanya adanya tanwin di akhir, berakhiran tanwin. Ciri superlatif ada waw di antara huruf kedua, waw sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objek tunggal adanya fathah tain. Akar katanya ghafaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 298, artinya Maha Pengampun. Penggalan terakhir ke-37 rohiman, bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri objek tunggal adanya fathah tain. Akar katanya rohima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya apa? fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 139, artinya Maha Pengasih. Arti kelompok 3 ini adalah dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi terjemahan surat, arti keseluruhan dari surat An-Nisa ayat 100, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka dia mendapatkan bumi tempat lari yang banyak dan luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya
sebagai seorang yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian mendapatinya, maka sesungguhnya telah berlaku pahala dari Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Demikian Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada telepon dari luar tadi. Ada konsul Ustadz. Aduh, saya minta maaf Ustadz, banyak gangguan tuh. Tadi cucu nangis juga. Jadi mengganggu. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting selesai ya. Alhamdulillah. Saya memang Bu Dokter sibuk, saya sibuk ya, sehingga bagaimana mengatur waktu. Tetap makanya kesibukan saya lihat kadang-kadang sampai di rumah adalah latihan. Gimana tuh Dokter mengaturnya? Ya, saya memang tidak menyediakan khusus waktu gitu. Jadi kalau ada kesempatan saya pergunakan Ustadz. Misalnya dalam perjalanan ke kantor ya saya buka Zoom ikut ya. Kalau misalnya mengerjakan pekerjaan misalnya yang tidak berkontak langsung dengan pasien, saya bisa ikut Zoom gitu. 1-2 masih bisa tertangkap, tapi kadang-kadang memang Zoom-nya udah bicara sendiri gitu, Ustaz. Tip dokter ngikutinnya gimana? Yang tertinggal gimana cara? Misalnya ada materi nih yang tertinggal, apa ngikutin di video atau dari YouTube atau gimana? Iya, lihat dari YouTube, Bu ya. Tapi juga ada ya dari kelas-kelas lain saya suka mencelok, misalnya mungkin juga saya terbantu dengan Bu Wati ya, di kelas Bu Wati ada rekaman gitu, saya bisa ikut gitu. Mungkin untuk masuk kelasnya kelas Bu Wati saya mungkin 1 atau 2 kali mungkin. Tapi saya mengikuti di grup itu. Kadang-kadang saya juga masuk ke tempat ke kelasnya Pak Joko, ke kelasnya Ibu Evi Maiselma, ya Pak Fauzi. Pokoknya kalau saya ada waktu, saya ingat ada Zoom, ada kelas, saya ikut Ustaz. Jadi kelasnya tiap saat ada tuh membantu juga Dokter. Iya, mencelok. Saya lihat di kelas pagi Pak Puji sering saya. Alhamdulillah Ustadz ya, saya terima kasih karena Ustadz dengan metode ini tidak terbatas ya, kelasnya bisa masuk ke kelas mana saja, itu sangat membantu Ustadz. Ya, karena kami menyadari bahwa peserta kami adalah orang-orang umum, orang-orang yang sibuk, orang yang kerja, dan dia ingin memahami Quran, maka kami buka pintu seluas-luasnya. Tidak kami batasi. Cuman sifatnya kan nyimak. Saya lihat sering Bu Dokter di kelas pagi Pak Puji kan saya yang isi. Wah, Bu Dokter ini ada. Cuman itu saya pikir lagi dari habis pagi store HP aja di situ, store perangkat aja. Kita mungkin menyimak juga ya. Dan menyimak dan menyambi-nyambi juga Ustadz. Jadi memang kadang-kadang ya memang perangkatnya ya aktif tapi orangnya enggak. Tapi juga kadang-kadang saya ada di situ. Oke. Mudah-mudahan Bu Dokter dengan cara Bu Dokter yang tahu ya. Yang penting pesan saya jangan pernah meninggalkan aku. Karena terima kasih Ustadz. Aktivitas dunia kita satu saat akan kita tinggalkan. Sementara Quran yang kita gelutin nggak akan pernah meninggalkan kita. Itu aja filosofinya. Sibuk-sibuk dokter siapapun, pesan saya, jangan pernah jadi alasan bagi kita, oh saya sibuk nih, nggak bisa dengan Quran. Tetap sisihkan waktu. Satu saat kita me time kita bersama Quran. Kita boleh sibuk di mana saja, tapi satu saat me time dengan Quran. Kalau perlu tiap hari, ya, 15 menit, antara 20 menit, masa ini saya tidak bisa diganggu dengan apapun kecuali dengan Quran. Itu mungkin pada saat itu perlu terapkan. Ada setengah jam aja. Satu saat, apa 1 hari, apa 3 kali sepekan, apakah tiap hari,
bersama Quran tanpa diganggu oleh siapapun. Itu pesan Bu Dokter ya. Setuju Bu Dokter? Ya, Kalau keluarga Bu Dokter ya. ya. Masuk Ustaz, pada boleh saya. pantun Oh, satu. boleh, boleh. Ya. Di bakmi GM makan mie dan minum jus alpukat. Lebih enak dimakan saat offline Al-Hasani sambil memandang Gunung Pancar. Di GMM Al-Hasani ilmu dapat, saudara pun dapat. Amalan tersalurkan, melaku-melaku, dan makan-makan pun lancar. Alhamdulillah. Ya, ini pantun khusus untuk Pak Hadril. Ya, silakan. Kalau sakit darah tinggi, makanlah kaptopril. Supaya tidak terjadi kasus sentinel. Kalau mau lebih praktis, diganti dengan Ramipril. Mohon maaf kepada Pak Hadril. Ya, Mohon maaf kepada Bapak Ibu dan Pak Hadril. ya. Kemungkinan diskusi pagi langsung dengan Buya dan Ibu Nel. Karena tugas negara saya sudah memanggil. Ya, sayangnya diskusinya nggak ada Dokter Tapi Yati. kalau nanti di mobil juga bisa disambung kali Pak. Oke. Oke, Bu Inarsia, Bu Nadia. Ya, saya izin off kamera, Bu. Oke, silakan ya. Berarti selamat jalan, Bu Dokter ya. Ya, Semoga jadi pilihan kita semua bahwa sesibuk apapun kita masih tetap ada waktu. Baik Bapak Ibu semuanya, tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir, dan barang siapa yang berhijrah, dia berhijrah, itu tanda huruf bersyarat ya. Fisabilillah, di jalan Allah. Jadi dia pindah dari haram, penghasilannya ke halal, dari kondisi yang carut marut, dari yang pemabuk, ke orang yang taat dan sebagainya, berhijrah ke jalan yang baik, fisabilillah, jalan Allah, yajid ya. Nah, ini yajid aslinya yajidu, tapi dalam sukun pasti, ya, lima penekanan, pasti dia mendapatkan fil ardi, muka bumi ini, muraqabat. Muraqabat itu tempat pelarian, tempat yang bisa menampungnya. Kemudian khasiran, yang banyak sekali. Kemudian wasa' dan luas. Jadi tidak ada alasan bagi saya kan misalnya hijrah di sekarang nih, hijrah pekerjaan. Selama ini riba, berarti nanti anak saya makan apa? Nah, Allah katakan luas bumi Allah. Jangan pernah ragu dengan rezeki dari Allah. Nah, ini secara kekinian. Tapi dulu orang-orang yang hijrah itu di jalan Allah, pasti dia akan mendapatkan dunia yang luas sekali dan banyak sekali perlindungan-perlindungan. Tempat-tempat yang akan menampungnya. Wa may yakhruj, dan barang siapa yang keluar mimbatihi, dari rumahnya, muhajir, untuk sebagai yang hijrah. Hijrah tadi ya, dipenekan 2 kali diulang. Bagi siapa yang hijrah, pasti dia mendapatkan banyak tempat-tempat yang akan menampungnya. Dan barang siapa yang melakukan hijrah, ilallah, kepada Allah. Ilah kepada Allah itu tentu sesuai dengan firman Allah, wa rasulih, dan rasulnya, summa, kemudian yudrikuhul maut, dia meninggal atau maut menjemputnya, mendapatkannya, meninggal. Saat keluar rumah, dia niatnya untuk mencari ridha Allah, dan meninggal dia, faqad, maka sungguh waqa'a ajruhu, waqa'a itu tetap pasti hukumnya, maka ajruh, pahalanya pasti Allah dari Allah, pasti. Jadi tidak ada lagi diragukan orang yang hijrah di jalan Allah, jangan pernah ragu. Tadinya pemabuk, sekarang tinggalkan semua itu. Oh tadi kawan saya nggak ada, nggak apa-apa. Tadinya rezekinya haram, keluar. Allah pasti jamin. Wa kana Allahu, dan Allah adalah, dan Allah sesungguhnya Ghafuran, Maha Pengampun, Rahiman, Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, jangan pernah ragu untuk hijrah. Dari segi kekinian, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang dapat saya sampaikan, baik dari segi gramatikalnya atau pengertian secara konteks, dan nanti akan ditambah oleh Pak
Ustaz Mudi gimana pelaksanaan bikinan tentang ayat. Baik Bu Vivi Denita, kami kembali ke Bu Vivi Denita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Vivi Denita. Iya, terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian gramatikal berikut dan penjelasannya surah An-Nisa ayat 100. Alhamdulillah Muntas. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Yuniarti. Semoga